Selamat datang di segmen analisa, diskusi dan perdebatan terkait dengan dugaan ijazah palsunya Joko Widodo ini semakin melebar kemana-mana. Salah satu sosok selain Roy Suryo yang juga vokal menyuarakan isu ini adalah Rismon Sianipar. Nah sekarang Rismon Sianipar ini sedang diserang dalam tanda kutip kalau ini adalah sebuah fitnah. Tapi kalau ini adalah sebuah kebenaran artinya ya kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Narasi yang disampaikan dari lawannya sepertinya adalah Joshua MC Nabela yang mereka ini sama-sama mengaku adalah seorang pakar di bidang ya digital forensik. Dikatakan bahwa Joshua MC Nabela ini bilang bahwa Rismon Sianipar itu sepertinya cuma ngaku-ngaku doang lulusan S3 atau doktor dari sebuah kampus yang ada di Jepang. Salah satu alasannya adalah begini, katanya dia sempat melakukan cross-check dengan salah seorang di sana yang dikatakan bahwa kalau ijazah dari kampus tersebut biasanya warnanya kuning. Tapi kan Rismon Sianipar juga menunjukkan ijazahnya, transkripnya itu warnanya putih. Apakah ini sudah jaminan yang dinarasikan oleh Joshua MC Nabil ini adalah kebenaran? Coba kita bahas lebih detail teman-teman karena ada poin-poin yang lain. Rismon pun juga tidak tinggal diam, ada poin-poin yang disampaikan pada saat dia menjelaskan dan meyakinkan bahwa memang betul dia adalah lulusan dari sebuah kampus S3-nya di Jepang. Nah, terkait dengan ijazahnya Joko Widodo sendiri pun, salah satu poin yang menjadi perdebatan, terutama Roy Suryo, yang mengaku bahwa dirinya sudah melihat secara langsung di kampus UGM, di perpustakaannya, melihat lebih detail terkait dengan skripsinya. Nah, di sini pun juga sama nih, ini ada foto yang ditunjukkan adalah cover dari skripsinya dua orang. Pertama, atas nama Joko Widodo, yang kedua adalah Sigit Hardiwarto. Ini sama-sama Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tahun 1985. Judulnya Joko Widodo adalah studi tentang pola konsumsi konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Sementara skripsi yang satunya dibandingkan adalah studi mengenai debit air, muatan suspensi dan koefisien aliran permukaan pada Das Green dulu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Secara cover memang sangat mirip sekali, boleh dibilang adalah identik dari jenis kertasnya, terus juga tintanya, tipikalnya, rule-nya itu sama persis. Tujuannya adalah ini sepertinya lebih ke timnya Joko Widodo bahwa skripsinya Joko Widodo itu tidak ada kesalahan begitu. Oke, sekarang kita coba bahas dulu adalah statement dari Joshua MC Nambela yang memposting di akun Facebooknya teman-teman. Jadi ada beberapa yang disampaikan yang terbaru, katanya begini, Afaik, aku nggak tahu Afaik itu apa artinya, please kasih tahu aku ya. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Berikut ini contoh ijazah asli lulusan doktor dari Yamaguchi University menggunakan kertas tebal berwarna kuning kekuningan. Setiap ijazah dua jenis menggunakan bahasa Inggris dan kanji. Dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2, S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti ikut kursus-kursus saja yang bisa ditampilkan dengan jelas orang tersebut. Ada bisikan dari teman sebelah agar berimbang. Coba katanya untuk Rismon ditantang untuk menampilkan beberapa dokumen. Berikut ini, pertama adalah foto wisuda, foto teman wisuda, ijazah, disertasi, tesis, testimoni teman kuliah, statement kampus, foto KKN kalau ada. Kalau S2, S3 di luar negeri, kalau ini kan jurusannya apa? Jurusannya bukan sosial, tapi lebih ke teknologi begitu. Biasanya sih bukan KKN ya, tapi lebih ke masalah praktek ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah foto wisuda, foto teman wisuda. Ya biasanya, aku nggak tahu nih tipikalnya. Kalau di kampusku, karena aku juga kuliah di luar negeri, ada sebagian mahasiswa itu yang mau ikut wisuda, ada yang tidak ikut wisuda. Karena S2, S3 tuh kayaknya nggak sekrusial atau sepenting S1. Tapi aku rasa kalau memang betul pernah
mengikuti hal tersebut, ya silakan aja. Tapi aku juga pengen tahu nih, karena sekarang di luar negeri itu teman-teman, kita ada program dari S1 tuh langsung ke S3. Jadi programnya itu nggak ada S2, nggak ada S3, tapi langsung lulus S1, kuliahnya itu langsung mendapatkan S3. Kalau kita gagal di tengah jalan, kita DO gitu ya, kita nggak dapat S2-nya, itu biasanya program langsung. Aku nggak tahu apakah Rismon ini mengikuti program seperti itu, ataukah ada cerita yang lain lagi. Ijazahnya, ya sepertinya bukan ijazah yang ditunjukkan ini masih transkrip nilai, ijazahnya juga ada sih kayaknya. Terus testimoni teman kuliah, kita lihat nanti. Terus tesisnya atau disertasi. Rismon mengatakan dalam keterangan terbaru di channel YouTube-nya bahwa untuk tesis atau disertasinya itu katanya dia itu tidak dipublikasikan sama kampusnya, katanya itu ada berhubungan dengan data-data dari intelijen. Dan dia juga bilang, skripsi saya pun di UGM juga nggak ada tuh, sepertinya nggak tahu apa alasannya. Itu adalah alibi dari Rismon ya. Terus juga statement kampus, foto KKN kalau ada. Ya, itu adalah bagian-bagian yang bukan fundamental. Ya, samalah seperti kasusnya Pak Jokowi juga, yang saat ini juga sudah dilaporkan lewat pengaduan masyarakat dengan dugaan bahwa ijazahnya adalah palsu. Ya sama, runtutan atau sistematis dalam pelaporan adalah kalau untuk dunia seperti ini teman-teman, yang berhak melaporkan adalah ya pengguna dan pihak authority. Maksudnya pengguna itu adalah misalnya nih, kayak mohon maaf nih untuk case-nya Pak Rismon ya, Pak Rismon Sianipar, Joshua MC Nabela nggak bisa melaporkan. Karena apa? Joshua bukan penggunanya jasanya Rismon, kecuali kalau Rismon ini bekerja pada Joshua, pengen ngecek ini, mungkin rektor gitu, jadi dosen gitu ya. Karena Rismon kan mantan dosen juga kan ya. Dia bilang bahwa kalau seandainya tempat kerjanya Rismon, rektor gitu, pengen ngecek, kita pengen ngecek keaslian ijazah kamu, itu boleh. Atau juga kampusnya sendiri atau pihak yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan untuk ngecek itu boleh. Tapi kalau orang lain nggak boleh. Nah, Jokowi kok boleh, Anjas? Ya, alibinya adalah karena Jokowi pejabat negara. Karena kan Pak Jokowi dalam tanda kutip usernya atau penggunanya adalah masyarakat Indonesia. Cukup make sense, dan Pak Jokowi juga beserta timnya sudah menyerahkan ijazahnya bukan cuma SMA dan juga S1-nya, tapi juga dari SD, SMP yang diserahkan ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan. Kemudian di poin berikutnya lagi, salah satu hal yang disampaikan dari Joshua MC Nambela adalah terkait dengan dia minta konfirmasi email nih ke seseorang gitu ya, untuk mengecek terkait dengan ijazah atau transkrip nilai Rismon yang dibilang itu adalah palsu. Yang kata-katanya seperti ini teman-teman, aku bacakan secara utuh ya. Jadi sejak viralnya notulen FGD, forum group discussion ya, diskusi gitu, komunitas kami DFIS, Digital Forensik dan Infosec, yang membahas metode para ahli, banyak akun medsos penggemar si pakar yang membanding-bandingkan title dan keahlian saya dengan si pakar. Mereka teryakinkan dengan title mentereng yang disematkan si pakar di depan nama dan CV-nya. Mereka disilaukan oleh bahasa singkat tingkat tinggi atau ilmiah yang digunakan, padahal sebenarnya zong dan tidak ilmiah sama sekali. Si pakar ternyata berhasil meyakinkan banyak pihak sejak lama dengan title yang dimiliki dengan cerita-cerita punya paten, publikasi S2, S3 di Jepang. Dari informasi ex-kampus bernaung, si pakar sejak pulang dari Jepang tahun 2007 sudah tidak melakukan tupoksi utamanya, yakni tridharma perguruan tinggi, dan akhirnya diberi pilihan pensiun dan tanpa hak pensiun. Ya memang kalau kita lihat dari klarifikasinya Joshua dari Rismon ya, itu menunjukkan adalah sejumlah artikel yang telah dipublis ya, itu misalnya dia pernah menulis book chapter. Book chapter itu adalah bagian dari riset ya, itu gabungan dari banyak penulis biasanya. Terus juga beberapa research artikel dia secara sekilas itu terlihat meyakinkan. Cuman aku khawatirnya juga sekarang itu banyak kan ya, kita sebutnya kalau dalam dunia akademik adalah predator. Orang-orang yang pengen mendapatkan, mungkin dengan kita menulis research artikel, dipublis gitu ke jurnal internasional, itu kita harus ngebayar uang sekian puluh juta atau bahkan lebih dari itu agar kita mendapatkan kredit. Kita nggak tahu nih, apakah itu jurnalnya adalah termasuk yang predator atau bukan, itu harus dicek lebih detail, teman-teman. Aku lanjutkan, disampaikan di sini adalah, jadi ini tentu menjadi kabar buruk bagi para pengikut pakar penuduh jasa palsu Jokowi. Saat FGD sebelumnya
Beberapa peserta FGD merupakan alumni PhD Jepang sudah mempertanyakan siapa sebenarnya si pakar tersebut. Mereka melakukan investigasi dan tidak menemukan penelitian terkait tesis maupun disertasinya, tidak menemukan datanya di halaman penyertaan dikti yang memang wajib dilakukan sebagai pegawai dikti saat itu. Nah, untuk bagian ini kan alibi dari Rismond adalah katanya ya memang ijazah lagi. Disertasinya itu nggak tahu, katanya data-datanya internasional, di Badan Internasional Intelijen Internasional. Makanya dia nggak tahu kok tidak ada begitu. Terus mengenai penyataran dikti. Nah ini juga sama ya, karena aku juga kuliah di luar negeri. Jadi pada saat kita mau bekerja di Indonesia, terutama di bidang pendidikan sebagai dosen, kita harus ada penyetaraan dulu teman-teman. Itu butuh waktu lah, harusnya di Jakarta kan penyetaraan ijazah kita ya. Itu nggak bisa dipakai langsung ke Indonesia. Apakah disetarakan atau enggak, karena itu juga butuh waktu, biayanya nggak banyak sih, paling nggak tahu, beberapa juta, paling nggak terlalu mahal juga sih. Kemudian, penyetaran ijazah ini merupakan kewajiban bagi lulusan luar negeri yang ingin menggunakan title-nya secara sah di Indonesia. Kami juga menanyakan keseluruhan library kampus Yamaguchi terkait judul tesis dan disertasi yang tercantum di CV si pakar tersebut, dan dijawab tidak ditemukan seperti email terlampir. Kalau kita lulusan luar negeri tapi kita nggak bekerja sebagai dosen, kayaknya nggak perlu disetarakan ya. Karena beberapa teman-temanku pun yang udah kembali ke Indonesia, ya nggak perlu disetarakan lagi gitu. Karena mereka bukan sebagai dosen ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DVIS, yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang, dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang, akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara official melalui dari Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instasinya ternyata diduga hasil editan. Ada beberapa typo dan tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Karena tidak cukup membahas dalam satu artikel ini, maka akan kita bahas detailnya di FGD berikutnya. Nah ini yang emailnya nih yang aku bacakan. Dear Mr. Joshua M. Sinambela, I'm Tomomi Sumori, in charge of Academic Affairs Section, Faculty of Engineering. I apologize for the late response. Regarding the diploma that you attached, Yamaguchi University has not issued them. Best regards, Tomomi Sumori. Secara bahasa Inggris, ini pilihan kata kalimatnya itu tidak menunjukkan high proficiency atau kemahiran dalam berbahasa Inggris, tidak menunjukkan kemahirannya. Kita wajar karena kan Jepang bukan native English speaking country ya. Tapi yang disampaikan di sini artinya adalah ya Mr. Tomomi ini dari Fakultas Engineering minta maaf karena sudah meresponnya terlambat terkait dengan diploma yang dilampirkan. Katanya Yamaguchi University itu nggak pernah mempublis atau mengeluarkan seperti itu. Terus ini ada contoh dari bahasa Jepangnya. Ya, ini menjadi satu klarifikasi ya. Sebenarnya nggak boleh si Joshua M. Sinambela meminta klarifikasi karena dia bukan usernya. Kecuali yang mengirimkan pesan itu adalah tempat universitas dulu Rismond Sianipar bekerja, itu boleh secara hukum ya. Karena kan nggak ada kewenangannya, sama seperti case-nya Joko Widodo. Sebenarnya kita buat fair seperti itu. Nah, ini aku nggak tahu teman-teman. Apakah ini adalah sebuah serangan balik atau seperti apa? Tapi jelas sih kalau kita bisa lihat indikasinya adalah saling serang. Rismond Sianipar bilang bahwa ini kayaknya ada orang dugaannya dia menyebut inisial yang mau numpang tenar aja. Dulu waktu saya ke UGM katanya ini orang sering nelponin saya, dia pengen ikut A, B, C, dan D karena ngeganggu, saya blok aja. Ya. I don't know nih, kalau yang diposting di Facebooknya Joshua M. Sinambela, dikatakan begini, ada postingan dia chattingan dengan WhatsApp yang tulisannya Rismond Sianipar, dugaannya adalah orang yang dimaksud di situ. Yang kelihatan di sini adalah begini teman-teman, yang berkaitan dengan temuan Lai tersebut, termasuk teman saya Bambang Prastowo yang ijazahnya dibandingkan dan beberapa rekan dari UGM. Oke Lai, nanti saya cari jadwal saya, siap Lai. Sebagai bahan analisa, tolong diskusikan teknologi apa saat 85 bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi ini. Oh, ini kayaknya mereka masih baik-baik aja hubungannya, nggak ada ketegangan dalam komunikasi lewat WhatsApp ini. Tapi sekarang sepertinya mereka sudah tegang satu sama lainnya.
Ya, inilah menjadi salah satu isu yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Aku tahu ada yang pro, ada yang kontra, tapi kita sebagai netizen, kita lihat aja. Karena aku yakin kebenaran itu seperti angin, dia akan keluar dari lubang sekecil apapun. Terima kasih sudah menonton. Terus kita kawal, kita pengen lihat siapa yang benar, siapa yang berbohong. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.